Perkenalkan, saya Fikri Noval Yustin dengan NPM 5203066. Saya Habib Amarullah Ritonga dengan NPM 5203006. Saya Lukmanul Hakim Ramadan dengan NPM 653220064. Nama saya Nur Fauzia, NPM 653220080. Perkenalkan, nama saya Ihsan Farid Syawaludin dengan NPM 653220128. Kami di sini akan memaparkan hasil analisis studi kelayakan pada PT Citra Buana Prasida atau biasa disebut dengan 23 Pascal. PT Citra Buana Prasida Terbuka ini merupakan sebuah perusahaan real estate dan pengembang bisnis properti. Untuk mendukung ekspansi bisnisnya, perusahaan PT Citra Buana Prasida ini menyesuaikan klasifikasi usahanya sesuai dengan KBLI dan memenuhi regulasi POJK. Oleh karena itu, studi kelayakan merupakan langkah yang penting bagi perusahaan untuk keberlanjutan dan kesuksesan perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kelayakan proyek berdasarkan aspek teknis, finansial, pasar, dan juga lingkungan. Dengan studi ini diharapkan mampu mendapatkan informasi mendalam yang mendukung untuk pengambilan keputusan yang tepat terkait dengan pelaksanaan proyek. Proyek adalah usaha yang ditentukan dan dilaksanakan dalam batas waktu tertentu untuk mencapai proyek atau tujuan tertentu. Kali ini kami akan memaparkan hasil analisis proyek pada PT Citra Buana Prasida menggunakan 4 aspek, yaitu aspek teknis, lingkungan, pasar, dan aspek finansial. Yang pertama ada aspek kelayakan teknis. Aspek kelayakan teknis dalam proyek PT Citra Buana Prasida ini menunjukkan kesiapan perusahaan dalam menyelesaikan atau menjalankan proyeknya. Dengan lokasi dan sumber daya manusia yang memadai, proyek ini dapat berjalan dengan lancar. Selain itu, kepatuhan terhadap regulasi dan manajemen yang baik membuat penyelesaian dari proyek ini efektif dan efisien. Proyek ini berlokasi di Pascal Hyper Square yang terletak di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 25-27 Bandung. Kawasan ini memiliki fasilitas pendukung seperti ruko-ruko dan blok-blok properti, serta area bisnis yang terus diperluas. Peningkatan fasilitas umum juga dilakukan guna meningkatkan atau mendukung daya tarik dari kawasan ini. Selanjutnya ada sumber daya manusianya. Para karyawan di perusahaan ini merupakan karyawan-karyawan yang kompeten, karena perusahaan menaruh harapan besar terhadap pengembangan kompetensi karyawan-karyawannya. Karyawan-karyawan dari perusahaan ini diberikan program pelatihan dan program pengembangan guna menghadapi perkembangan seperti perkembangan zaman, teknologi, dan bisnis. Perusahaan juga memberikan program kesejahteraan bagi karyawan-karyawannya. Para karyawan juga mendapatkan fasilitas fisik maupun non-fisik. Pasar PT Citra Buana Prasida menunjukkan bahwa perusahaan memiliki pemahaman mengenai potensi pasar dan atau yang ditawarkan oleh perusahaan. Dengan segmentasi pasar yang jelas dan strategi pemasaran yang efektif, perusahaan mampu menargetkan daya beli konsumen, juga mampu mengatasi daya saing pasar. Kemudian karena hal ini, pertumbuhan potensi pasar semakin meningkat dan juga besar. Nah, ini memberikan peluang untuk ekspansi dan juga kesuksesan jangka panjang. Secara keseluruhan, aspek pasar PT Citra Buana Prasida ini layak untuk dijalankan oleh perusahaan. Selanjutnya ada studi kelayakan finansial. Untuk melakukan studi kelayakan finansial, penulis menggunakan 2 indikator. Yang pertama itu ada net present value dan yang kedua itu ada return of investment. Untuk melakukan perhitungan net present value, penulis melakukan 5 tahapan. Yang pertama itu menentukan arus kas masa depan. Yang kedua itu ada menentukan diskonto. Yang ketiga ada menghitung nilai sekarang menggunakan arus kas masa depan. Dan yang keempat ada menentukan terminal value. Dan yang kelima ada menjumlahkan semua nilai sekarang dan mengurangkan investasi awal. Berdasarkan hasil perhitungan NPV dengan menggunakan 5 tahapan perhitungan, maka didapatkan NPV sebesar 59.588.000.000
652.344. Hal ini menunjukkan bahwa arus kas NBP yang positif. Yang kedua ada indikator return on investment atau indikator keuangan, yang mana ROI ini sendiri merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat keuntungan yang didapat dari investasi maupun laba yang didapat. Berdasarkan hasil perhitungan return on investment pada PT Citra Buana Prasida menunjukkan bahwa proyek ini layak secara finansial karena perusahaan menghasilkan keuntungan yang lebih besar dibandingkan biaya investasi. Aspek kelayakan lingkungan pada PT Citra Buana Prasida menunjukkan bahwa perusahaan telah mengelola dampak lingkungan dengan baik. Proyek ini juga telah mematuhi regulasi yang berlaku dan menerapkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Selain itu, PT Citra Buana Prasida sendiri juga telah mengimplementasikan strategi mitigasi untuk mengurangi dampak lingkungan dan aktif secara program sosial tanggung jawab perusahaan atau yang biasa disebut CSR. Jadi bisa dikatakan bahwa proyek ini layak dari sisi lingkungan dan juga mendukung dari sisi keberlanjutan. Berdasarkan analisis yang kami lakukan, proyek PT Citra Buana Prasida layak dilaksanakan dari berbagai aspek. Pasar, perusahaan memiliki potensi pasar yang besar dan dapat bersaing dengan efektif. Semua faktor yang telah kami analisis menunjukkan bahwa proyek ini layak dan berpotensi sukses dalam waktu panjang.